Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang perbankan Islam. Mungkin sudah banyak yang sering mendengar istilah bank syariah, tapi masih bingung apa bedanya dengan bank konvensional, sistemnya gimana, dan contoh kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara singkat, jelas, dan pakai contoh yang biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi stay terus videonya sampai akhir. Pertama, kita bahas pengertian dari perbankan Islam atau perbankan syariah terlebih dahulu. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berdasarkan dari Al-Quran maupun hadis. Jadi, ciri utama dari perbankan syariah adalah pertama, tidak mengandung bunga atau riba. Yang kedua, tidak mengandung judi ataupun masyir. Dan yang ketiga, tidak mengandung ketidakjelasan yaitu gharar. Jadi, perbankan syariah itu bukan hanya soal label Islam, tetapi memang benar menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam transaksinya supaya adil, transparan, dan sesuai syariah Islam. Selanjutnya ada dasar dan prinsip perbankan Islam. Dalam perbankan Islam ada beberapa prinsip utama yang dijadikan dasar dalam pengoperasionalannya. Yang pertama adalah larangan riba. Dalam Islam, memperoleh keuntungan tidak boleh diperoleh dari bunga tetap, melainkan dari kegiatan usaha yang nyata. Yang kedua adalah prinsip keadilan dan juga bagi hasil. Artinya dalam bisnis itu mau untung ataupun rugi akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dan yang ketiga adalah transaksi harus halal dan jelas. Misalnya bank syariah yang tidak diperkenankan untuk membiayai jenis usaha yang berkaitan dengan alkohol, perjudian ataupun hal-hal yang dilarang dalam Islam. Nah, prinsip-prinsip inilah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Dalam transaksi Islam, kita kan menggunakan akad-akad yang sering digunakan dalam sehari-hari. Kita akan membahas 3 akad yang sering digunakan. Yang pertama itu ada mudharabah, yaitu di mana kerjasama dalam itu ikut menanamkan modal, tetapi kerugiannya itu ditanggung oleh pemilik usaha. Nah, yang kedua itu ada musyarakah. Musyarakah adalah di mana kerjasama dalam itu ikut menanamkan modal dan ikut juga menanggung kerugian dari teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada murabahah, yaitu di mana akad jual beli bank nasabah dia akan ditentukan oleh harga jual atas margin yang telah ditentukan. Di bank syariah sebenarnya mirip dengan bank konvensional, tetapi sistemnya ini berbeda. Untuk simpanan ada tabungan wadiah yang sifatnya ini titipan. Lalu ada tabungan mudharabah yang sistemnya ini bagi hasil. Untuk pembiayaan ada pembiayaan rumah, lalu ada modal usaha dan pembiayaan pendidikan. Semua ini dijalankan berdasarkan akad syariah. Jadi nasabah sejak awal sudah tahu sistemnya dan berapa keuntungan dan kewajibannya. Kita penerapan perbankan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat seseorang ingin membeli motor tetapi dia tidak mempunyai uang tunai. Di bank konvensional biasanya memakai kredit berbunga, sedangkan bank syariah menggunakan akad murabahah. Jadi bank akan membeli motor tersebut lalu menjualnya ke nasabah dengan harga yang sudah disepakati dari awal dan dicicil tanpa tambahan bunga. Contoh lain untuk produk UMKM, mereka biasanya pembiayaannya menggunakan mudharabah atau musyarakah, sehingga bank dan pengusaha sama-sama bagi hasil. Jadi hubungan mereka bukan hanya sekedar utang piutang. Sebagai kesimpulan, perbankan Islam adalah sistem perbankan yang menekankan nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan di setiap transaksinya. Perbankan syariah juga tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berorientasi pada nilai moral dan sosial, sehingga dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Penjelasan dari kami dapat memberikan manfaat kepada kalian semua.
Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.